Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Yosep. Kali ini kita akan membahas tentang posisi atau bahasa tubuh ketika teman-teman sedang berada di depan panggung. Nah, berbicara tentang bahasa tubuh, biasanya kita sebutnya kalau di kelas public speaking itu adalah showmanship, a great showmanship. Nah, maksudnya gimana nih? Apa nih showmanship gitu ya? Kalau dengar kata-katanya kan kayak The Great Showman gitu ya, film itulah ya. Jadi dia bisa menampilkan entertaining yang sempurna di depan penonton. Nah, ini juga meaningnya sama. Jadi showmanship itu kita ingin menampilkan entertainment yang terbaik buat penontonnya gitu. Cuman entertainmentnya di sini adalah memberikan materinya. Nah, bicara tentang showmanship itu ada 5 yang akan kita bahas, yaitu mata, voice, basic position, hands, sama kaki kita. Oke, karena kakinya nggak kelihatan, nanti gue pakai jari aja ya. Nah, cuman yang gue bahas di sini tidak akan full semuanya. Saya akan ambil beberapa yang penting aja, karena sisanya memang harus dilatih dan dilakukan di kelas gitu. Tapi saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya aja. Nah, berbicara tentang showmanship dari 5 hal ini, sebenarnya kenapa sih bahasa tubuh itu merupakan bagian yang paling penting? Benar, ini paling penting. Nah, kenapa? Karena dari source-nya gitu ya, dari Profesor Albert Mehrabian dari University of California, Los Angeles, element of personal communication, gue tampilin di sini lah ya, itu 7%-nya spoken words atau kata-kata yang diucapkan, 38%-nya adalah voice atau tone, dan 55%-nya adalah body language. Nah, kalian pasti bingung kan? Kenapa body language bisa sebesar 55%? Sekarang gini, bahasa tubuh itu bisa dimengerti hampir oleh semua orang yang ada di dunia. Misalnya gimana? Sekarang kalau misalnya teman-teman dikasih makanan nih atau barang yang nggak enak, teman-teman nolaknya gimana? Iya kan? Atau nggak menerimanya gimana? Nah, semua orang di dunia tuh tahu kalau ini tuh tidak, kalau ini tuh iya. Ya mungkin ada beberapa bagian kecil di dunia yang kebalikannya mungkin ya, saya nggak tahu juga. Karena saya belum meriset sampai sedetail itu. Tapi sebagian besar orang akan merasakan hal yang sama gitu. Misalnya teman-teman itu tanpa berbicara ya, hanya menggelengkan atau menganggukkan. Misalnya teman-teman di pinggir jalan deh, tiba-tiba angkat tangan gini. Ya angkot berhenti lah ya, angkutan umum. Kenapa? Karena disangkanya manggil gitu. Nah, begitu angkotnya berhenti misalnya nanya, manggil Pak, mau masuk, kok nggak masuk-masuk, diam aja. Enggak Pak, pegel aja. Ya nggak bisa gitu. Karena ini udahlah bahasa universal dengan menggunakan bahasa tubuh kita gitu. Nah, yang kedua yang paling penting itu adalah voice-nya, tone-nya, yaitu intonasi. Nah, berbicara soal intonasi, misalnya nih, ada orang yang tidak kalian kenal. Dia ngomong pakai bahasanya mereka ya, bahasa asing buat kita, dan dia lagi marah-marah. Teman-teman pasti tahu dengan intonasinya aja dia tuh lagi marah-marah. Nggak mungkin dia lagi marah-marah sambil hey, nggak mungkin, pasti mencak-mencak gitu kan. Jadi dengan intonasinya aja sudah tergambarkan. Nah, baru elemen yang paling kecilnya baru kata-kata. Lucu ya? Jadi dalam public speaking, elemen yang paling penting adalah bahasa tubuh, bukan kata-katanya. Karena kata-kata itu nanti berbicara soal pilihan kata, mana yang efektif dan tidak, atau yang terkesan negatif ataupun positif. Nah, dari penjelasan pentingnya itu, kita akan langsung masuk aja ke bagian 5 yang di tubuh ini ya, karena saya takutnya video ini terlalu panjang juga jadinya. Soalnya video sebelum-sebelumnya kalau kalian mau nonton tentang public speaking, berkisar 20 menit. Nah, itu penting banget, tapi memang panjang. Makanya saya ingin coba membreakdown lebih cepat ya. Oke, yang pertama adalah eyes atau pandangan mata. Nah, teman-teman pasti tahu dong kalau pandangan mata, ya teman-teman ini melihat langsung ke arah mata penonton. Betul, tapi ada trik-triknya. Sekarang gini, yang kalian harus perhatikan atau teman-teman perhatikan adalah jumlahnya. Kalau misalnya teman-teman ngomong hanya di 10-15 orang, betul, teman-teman bisa lihat matanya satu persatu ketika menyapa atau menyampaikan materi ya, disisir gitu satu persatu, itu masih bisa. Tapi kalau di atas 15 orang, teman-teman akan habis waktu itu menyisir penonton. Anggap ada 70 orang.
teman-teman 70 orang satu-satu matanya, itu tidak mungkin. Jadi yang harus dilakukan adalah teman-teman melihat sebatas mata atau di jidat sini atau di ubun-ubun dari si penonton. Nah, ketika kalian menyisir pandangan itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, mereka tidak akan merasa atau ngeh kalau mereka itu yang tidak dilihat. Karena kan teman-teman cuma melihat ubun-ubun atau dahinya ya dari penonton, cuma dari posisi atas semua orang akan merasa diperhatikan gitu. Nah, kesalahannya biasanya gimana? Nah, gini. Kan itu kan udah tahu ya cara ngelihatnya ke matanya atau ubun-ubun. Biasanya kesalahannya gini. Dari waktunya itu boleh dilakukan hanya 1-3 detik saja di satu titik yang teman-teman perhatikan. Jadi misalnya teman-teman perhatikan sebelah kanan, jangan lebih dari 3 detik baiknya ya. Kecuali teman-teman sedang menjelaskan sesuatu memang khusus untuk kelompok di sudut-sudut tertentu gitu. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena kalau terlalu lama nanti kesannya, wah kenapa nih kalau diperhatikan terus sisi sini? Ada yang salah gitu ya. Apalagi kalau teman-teman misalnya hanya 10 orang terus teman-teman memperhatikan 1 orang. Wah, itu orangnya bakalan, aduh salah apa ya gue ya? Salah apa gitu. Dan kalau terlalu fokus di misalnya di kiri gitu ya, yang kanan nanti merasa tidak diperhatikan gitu, merasa dilewatkan. Jadi teman-teman harus membagi sebisa mungkin rata antara kiri, tengah, dan kanan. Nanti balik lagi ke tengah, ke kanan, kanan, kiri gitu ya. Teman-teman bisa coba dilatih biar enak pembagiannya. Itu. Nah, biasanya kesalahannya ada di sini juga nih. Tadi kan harusnya dahi dan ubun-ubun ya. Teman-teman kadang secara tidak sengaja melihatnya ke sudut atas seperti yang saya lakukan barusan, lihatnya ke atas gitu, kalau nggak ke bawah. Nah, kalau ke atas kelihatannya tuh teman-teman kayak lagi mikir, tidak menguasai materinya, nginget-nginget gitu, apa ya ini gitu. Sedangkan kalau ke bawah, takutnya lawan jenis dari saudara itu merasa risih, karena kan aduh apa sih, apa yang dilihatin dari bawah gua apa ya. Nah itu, jadi sebisa mungkin datar ataupun ke dahi dan ubun-ubun. Oke? Siap. Saya yakin teman-teman pasti mengerti lah, karena ini belum sulit. Kita masuk ke voice. Nah, di voice itu sebenarnya ada 5, tapi saya akan ambil 3 saja, yaitu out filler, intonasi, sama clarity. Nih, ada intonasi lagi nih. Kita bahas dari out filler dulu. Out filler apa sih? Nah, teman-teman kan pasti mikir tuh, out filler apa ya? Nah, sebenarnya out filler itu kata-kata pengisi yang ketika otak berpikir, tapi mulut sudah pengen berbicara. Kebayang kan? Paling sering itu biasanya out filler ya. Perkenalkan, nama saya, dan kita akan, ya kan, membosankan sekali. Dan teman-teman pasti sering banget bertemu orang yang nya itu banyak. Kenapa? Awalnya dia kosong, otaknya mikir, mulutnya udah harus ngomong dan diucapkan, maka keluarnya gitu kan. Nah, setelah itu jadi kebiasaan. Kok kayaknya enak ya setiap kali ngomong kayaknya ada isinya terus gitu. Padahal yang ngedengerin, wow, itu boring sekali gitu. Nah, gimana caranya untuk mengakali hal ini? Ya memang harus disadari saja. Jadi kalau teman-teman mau ngomong, pikirin dulu, baru dikeluarkan. Memang itu caranya. Tapi kadang kan ada saat-saat kita itu ngeblank banget nih gitu. Nah, jadi cara ngakalinnya adalah dengan batuk. Misalnya teman-teman udah mikir nih, terus mau ngomong, teman-teman bisa batuk dulu. Sambil nginget, baru ngomong lagi gitu ya. Tapi ingat, batuknya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kayak orang TBC jadinya. Terus teman-teman bisa minum. Misalnya lagi mau ngomong gitu ya. Minum dulu. Lumayan, kalau minum kan ngambil beberapa detik tuh lebih lama. Dan mereka pun penonton nggak akan, ini orang minum. Asal jangan terlalu sering lagi. Kalau minum terus nanti mau ke WC repot lagi. Kalian sedang di depan pengen ke WC repot lagi. Itu yang pertama, out filler. Jadi caranya adalah disadari
dan jangan dikeluarkan langsung. Dan harus tetap senyum, karena kalau kalian tidak senyum, begitu lupa, cemedut langsung kelihatan penonton tahu, wah ini lupa nih, ini orang lupa nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, saya akan tulis di sini ya. Ya, teman-teman tahu kan nadanya kan? Ini Ibu Budi. Itu dari zaman SD semua orang diajarkan seperti itu bacanya. Betul? Nah, kenapa nggak ada anak yang ini Ibu Budi atau nggak ini Ibu Budi? Tapi selalu ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar, kan selalu begitu kan? Nah, ini adalah intonasi. Intonasi itu membuat suatu presentasi menjadi menarik ataupun membosankan. Contoh paling sederhananya adalah kalau teman-teman lihat Dunia Dalam Berita zaman dahulu. Mungkin teman-teman belum lahir kali ya. Teman-teman bisa search di YouTube Dunia Dalam Berita misalnya gitu. Nah, kalian lihat tuh, pembawa berita itu sangat datar sekali. Memang isi dari materinya itu bagus, tapi dengan datarnya itu kita yang menonton jadi tidak terbawa suasananya. Ada yang misalnya dia memberitakan tentang kematian, tetap saja nadanya seperti itu. Tapi bandingkan dengan misalnya Net TV deh, Net TV yang siaran beritanya suka kita tonton ya, misalnya morning apalah itu ya. Nah, teman-teman bandingkan, itu sangat beda sekali. Dan zaman sekarang yang dipakai itu adalah yang intonasinya bagus. Makanya teman-teman harus belajar mengenai intonasi. Caranya gimana? Dipelajari, disadari juga. Kalian beri jeda dan beli naik turunnya agar ceritanya itu menjadi enak untuk didengarkan gitu. Dan yang ketiga adalah clarity. Clarity itu kejelasan. Nah, biasanya teman-teman kalau ngomong ingat dengan chef yang tatoan, ganteng tapi ngomongnya kayak nggak pernah dibuka mulutnya gitu. Yaitu Chef Juna. Dia dengan tidak membuka mulutnya, bahasanya jadi tidak jelas, tidak clear gitu, tidak clarity-nya kurang jelas. Maka ini harus dilatihnya dengan A, I, U, E, O. Tuh, itu pelajaran mendasar banget. Mungkin teman-teman pernah lah, kalau latihan nyanyi disuruh A, I, U, E, O gitu kan. Nah, itu fungsinya untuk clarity. Kalian latihan A, I, U, E, O, tapi begitu ngomong di depan nggak usah seperti itu. Tapi nanti akan terbiasa untuk membuka mulut lebih besar dan jelas gitu. Karena bukan hanya power suaranya saja, tapi yang dibutuhkan adalah clarity-nya. Karena kalau clarity-nya jelas, suara pun menjadi lebih enak untuk didengar. Kita masuk yang ke basic position. Basic position itu posisi tubuh ketika teman-teman berdiri. Nah, sebenarnya kan kalau berdiri itu harus tegak ya, betul ya. Tapi tegak itu ada yang bisa terlalu ke belakang, ada bisa yang agak ke depan gitu. Nanti saya akan tampilkan dengan gambar di sini. Karena dengan gambar lebih terjelaskan gitu ya. Itu yang pertama, karena lama kalau dijelasin. Lalu yang kedua adalah posisi tangan. Sebenarnya teman-teman suka bingung kalau pas lagi maju ke depan, ini tangan harus di mana? Kalau di pinggir kok kayak paskibra, di belakang kok kayak satpam. Bingung juga, goyang-goyang kayak ondel-ondel gitu kan. Nah, teman-teman harusnya di mana sih? Yang benar adalah posisi tangan adalah di depan badan seperti ini. Oke, di sini agak susah. Bisa seperti ini ataupun bisa juga tangan kanan Anda jempolnya dilipat terus seperti ini. Depan sini. Emang akan seperti ini terus? Tidak. Teman-teman, ini adalah basic position. Lalu teman-teman akan membuka tangan Anda dan menjelaskan. Nah, yang paling penting itu dalam menjelaskan ini, si tangan ini, itu bayangkan teman-teman punya TV lah, seukuran ini, dan penonton melihatnya segini ya. Jadi gerakan teman-teman tuh hanya seperti ini. Dan balik lagi ke depan perut ya. Jangan jatuh ke bawah, karena kesannya kayak tidak siap gitu. Oke, menjelaskan kanan, kiri, balik lagi. Kanan, kiri, balik lagi. Seperti itu. Hanya seperti ini, tidak lebar banget sehingga penonton, wah kayaknya kayak lagu zaman dulu ya, kiri, kanan, kulihat semua gitu.
Padahal harusnya hanya seperti ini saja, dan kalau menghitung hanya seperti ini. Tidak sampai begitu. Emang kalau di video lebih enak ya. Saya menjelaskannya enak sih. Oke. Nah, itu untuk gerakan tangannya. Kita bahas simpel aja, karena kalau terlalu rumit ini akan panjang sekali videonya. Tapi kalau di kelas kalian bisa belajar lebih jauh. Nah, yang ketiga itu adalah hands. Ini adalah dua yang salah dan dua yang benar yang saya ambil ya. Yang pertama adalah kliki-kliki. Nah, kalau kliki-kliki, ini saya nggak ada bolpen. Ada ini ya, anggap ini bolpen ya. Dia cetek gitu. Ini adalah kebiasaan. Apalagi kalau kalian habis presentasi, kalian maju ke depan bawa bolpen, kebiasaan tik secara tidak sadar kalian ini kan kayak fingers fidget spinner itu ya untuk merilis gitu ketegangan. Cuma penonton kan dengar klik ini nggak boleh. Nah, udah gitu yang kedua adalah slicing. Slicing itu seperti apa ya? Seperti namanya, slicing. Oke. Jadi hari ini saya akan memberikan nah ini terus aja sambil ngomong tangannya begini-begini, ini slicing, tidak boleh. Bagusnya kan hanya membuka, hari ini saya akan memberikan, balik lagi gitu. Ada orang yang seperti ini, biasanya ya bukan diktator juga sih, pemimpin biasa kadang tidak sadar dia gini-gini. Dan kadang tangan kirinya jadi talenan. Oke, hal yang paling penting adalah seperti ini, terus saja seperti ini. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, yang boleh itu seperti apa? Biasanya itu sound effect. Ini bagus juga untuk menarik perhatian. Biasa dilakukan oleh para guru juga dengan memukul meja dengan penggaris. Oke, anak-anak, tek. Nah, itu kan sound effect untuk menarik perhatian penonton. Kalau nggak, gini. Oke, teman-teman, itu bagus banget. Nah, ini sound effect, gitu. Atau nggak? Oke, perhatikan ya semuanya ya. Nah, ini sound effect. Itu boleh dilakukan banget. Nah, gitu ya. Latihan dulu ya nanti ya. Jangan sampai nggak bunyi kan, nggak lucu. Udah gitu, yang kedua adalah cherry picking. Nah, cherry picking ini dilakukan banyak banget sama pemimpin negara juga dan orang-orang penting. Tangannya seperti apa? Seperti ini. Ada jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Ini seperti menitik sesuatu. Oke, ada beberapa poin yang sangat penting dalam presentasi ini. Oke, yang pertama, yang kedua. Nah, ini masih boleh banget dilakukan. Dan kalau kalian perhatikan, Barack Obama melakukan hal ini. Dia sering banget melakukan hal ini. Ini seperti sebenarnya cherry picking kan, seperti memetik buah cherry gitu. Nah, ini tapi kalian lakukan seperti menitik sesuatu. Oke, ada yang paling penting. Nah, gitu. Itu hands. Kita masuk ke yang terakhir. Ini cepat sekali ya memang ngebut, tapi kalian bisa ulang-ulangi lah kalau kalian bingung video ini ya. Yang terakhir ada yang kelima itu legs, yaitu kaki. Nah, kaki itu ada dua yang jelek dan ada dua yang baik. Saya akan jelaskan yang jelek dulu, yaitu jelly legs. Namanya juga jelly legs. Jadi kalian biasanya goyang-goyang gitu. Kalian tidak seimbang di yang kalian berdiri depan panggung. Ini ada dua sebab juga, apa karena kalian terlalu congegang ya kalau bahasa Sundanya, terlalu lebar kakinya sehingga kalian aneh gitu di depan panggung, ataupun terlalu sempit kalian jadi tidak seimbang. Jadi yang bagus adalah posisi bahu, pinggang, dan kaki itu sejajar, jadi lurus dan kalian menopang gitu. Itu yang pertama, jelly leg. Yang kedua adalah rocking horse. Nah, biasanya kalian ada ya, sering lihat orang yang kakinya goyang-goyang gini, kayak kaki kuda gitu kan, kalau ke tanah gitu tuh. Itu karena melepas ketegangan, tapi hasilnya jadi ya kakinya gitu-gitu goyang-goyang gitu. Itu nggak boleh juga. Yang bagus gimana? Nah, authority itu berbicara tentang otoritas. Biasanya kalau di stage itu kita membagi jadi 3. Di tengah belakang, stage-nya miring gini ya, tengah belakang, di depan arah jam 2 dan arah jam 10, segitiga. Jadi kalian mulai di sini, lalu maju tutut ke sini, ke kiri, ke kanan, ataupun langsung ke belakang boleh. Nah, ini otoritas kalian. Jadi kalian sambil menjelaskan sambil berjalan, menjelaskan lagi, berjalan, balik lagi.
ini penonton akan melihat kalian itu menguasai panggung dan enak gitu dilihatnya, tidak membosankan karena nggak diem aja di tengah, tapi kalian berjalan gitu. Nah, satu lagi adalah different side of stage. Maksudnya gimana? Jadi kita membagi misalnya stage itu, ini misalnya satu stage seperti ini ya. Ada 1, 2, dan 3 tempat kan. Di atas panggung kan ada 1, 2, dan 3. Nah, misalnya kalian membicarakan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ketika teman-teman berbicara waktu kecil, teman-teman jalan ke yang sebelah kiri. Oke, ini waktu saya masih kecil, begini. Dan sekarang, teman-teman berdiri ke tengah. Begini. Dan di masa depan, saya ingin seperti ini. Apa yang dilakukan di masa sekarang? Nah, teman-teman pindah ke tengah lagi dan penonton akan menangkap bahwa maksudnya, oh iya tadi kan di sini masa depan, masa lalu, masa sekarang gitu ya. Jadi ini membagi stage sesuai presentasi teman-teman gitu. Pengennya apa gitu. Bisa juga tempat, ketika saya di Bandung, ketika saya di Jakarta, dan ketika nanti saya akan ke Amerika misalnya. Tapi apa yang dilakukan saya di Jakarta adalah gitu. Jadi ada pembagian stage-nya ya. Oke, sebenarnya itu aja. Sudah 20 menitan. Nah, ini penting banget. Biasanya orang nanya, saya udah nyoba nih, tapi kok kayak nggak biasa gitu ya, kok kaku sih gerakan tangan, kok kayak aneh. Betul, karena kalian sudah terbiasa dengan kebiasaan yang buruk, yang tidak enak dilihat oleh orang lain. Dan begitu diajari yang baru, kalian merasa, kok ini sepertinya kita dikotak-kotakin dengan suatu peraturan, tapi itu adalah peraturan yang enak dilihat dan itu yang betul gitu. Jadi seperti seperti kutipan yang ada itu seperti ini. Pertama, Anda membentuk kebiasaan dan akhirnya kebiasaan yang membentuk Anda. Jadi selalu belajar biar kebiasaan baru yang benar yang membentuk Anda menjadi lebih baik. Oke. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, cek aja link di bawah. Itu aja dari gua karena udah panjang banget. Yang suka boleh di like, komen di bawah, dan di subscribe. Bye!